Makanya harus ada keselarasan apa yang kita ajarkan dengan apa yang kita amalkan. Karena kita mengajarkan Al-Quran, nah berarti kita harus berakhlak sesuai dengan akhlak Al-Quran. Ada hadis lagi misalnya, ya kan? Ada sekelompok para sahabat Nabi SAW suatu ketika melewati satu perkampungan, ya, lagi bertamu, ya kan? Lewat, kemudian mereka minta air, nggak dikasih. Nah kemudian mereka pergi, ya kan? Kemudian ada seorang dari utusan suku itu atau kaum itu mendatangi rombongan tadi itu, ya kan? Mereka minta supaya, karena apa? Pemimpin kaum itu terkena binatang berbisa, ya kan? Disengat binatang berbisa. Ini kalau di gurun pasir itu yang namanya binatang berbisa itu matikan, ya kan? Tidak sembarangan, ya kan? Makanya mereka minta supaya ada salah seorang dari sahabat Nabi tadi itu untuk membacakan sesuatu supaya sembuh, ya kan? Nah akhirnya ada salah seorang sahabat yang datang kepada mereka, ya. Faqara'a bi Fatihatil Kitab ala sya'a fabari'a. Kemudian dibacakan Al-Fatihah saja, sembuh. Dibacain Al-Fatihah sembuh, ya kan? Kemudian dikasih kambing, ya kan? Dikasih kambing. Sebagian sahabat jangan, ya kan? Jangan diambil, tidak boleh, ya kan? Wa qalu akhadta ala kitabillahi ajran, tidak boleh kamu ngambil apa itu upah dari Al-Quran, ya kan? Ada para sahabat yang nggak boleh kamu ngambil upah dari Al-Quran. Hatta qadimul Madinah, udah, ya kan? Kita apa itu pulang dulu, sampai di Madinah kita laporkan kepada Nabi, ya kan? Sampai kemudian mereka tiba di Madinah, ketemu Nabi SAW, mereka melapor, ya Rasulullah, akhadha ala kitabillahi ajran si fulan, ya Allah, ya Nabi, ya kan? Si fulan tuh, ya kan, ngambil upah dari membaca Al-Quran. Faqala Rasulullah SAW, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya itu adalah Al-Quran, kitabullah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari ketika mengomentari hadis ini, ya, terkait dengan kisah ini, ya, beliau menyebutkan, wa illam takun minal ujrati ala ta'lim wa innama fiha dilalatun ala jawazi akhdil iwadi fi muqabalatil qiraatil Qur'an. Meskipun peristiwa ini, kisah ini tidak menjelaskan boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, tapi ini jelas menyebutkan bahwa boleh mengambil upah dari membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran saja boleh mengambil upahnya, apalagi kalau mengajarkan Al-Quran, lebih boleh lagi. Itulah ya. Makanya beliau mengatakan, lita'yidi jawazi akhdil ujrati ala qiraatil Quran. Justru ini menegaskan, ya kan? Menegaskan bahwa boleh mengambil upah dari membaca Al-Quran, ta'liman au ghairihi, termasuk mengajarkan dan yang lainnya. Kenapa? Idla farqa baina qiraatihi lit-ta'lim wa qiraatihi lit-talab. Karena tidak ada bedanya membacakan dalam rangka untuk mengajarkan atau membaca dalam rangka untuk diminta, tolong bacakan Al-Quran, ya kan? Karena ada misalnya kan, Pak tolong ke rumah, ya kan, bacakan surat Al-Baqarah di rumah saya, misalnya. Boleh nggak kalau kita pulang dikasih kambing atau dikasih motor misalnya? Boleh, itulah ya, nggak apa-apa, itulah ya. Kayak ini tadi peristiwanya, ya kan, minta supaya, ya kan, terus dibacakan Al-Quran.
Nah, boleh kan membacakan dalam rangka untuk mengajarkan? Ya lebih boleh lagi, tidak ada bedanya. Itu kata Imam Al-Bukhari. Memang hadisnya tidak secara jelas mengatakan bahwa boleh mengambil upah dari mengajar Al-Quran, tapi membacakan boleh gitu ya. Ya, apa bedanya membacakan untuk mengajar dan membacakan karena diminta? Sebenarnya tidak ada bedanya kata beliau. Kemudian Imam Nawawi di dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau juga mengatakan, amma akhdhul ujrati ala ta'limil Quran faqad ikhtalafal ulama'u fihi. Kata beliau, soal mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran itu memang para ulama berbeda pendapat, kata beliau. Fihi hukiya, fa hukiyal Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi man'a akhdhil ujrati alaihi min jama'atin minal ulama minhum Az-Zuhri wa Abu Hanifah wa anil jama'ah wa Abu Hanifah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa tidak boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Di antaranya mereka adalah ada Az-Zuhri, termasuk Abu Hanifah juga. Wan jama'atin anahu yajuz. Sekelompok yang lainnya mengatakan boleh, selama tidak disyaratkan. Ya, syaratkan itu di depan maksudnya, ya kan? Tolong Pak diajarin saya Al-Quran. Ya, kamu mau bayar enggak? Itu namanya mensyaratkan di depan. Ada yang memberikan alasan begitu. Kalau disyaratkan dari di depan itu tidak boleh. Tapi kalau tidak disyaratkan itu boleh. Ya kan? Itu termasuk perkataan Al-Hasan Al-Basri. Tapi menurut Imam Syafi'i, termasuk Atha, kemudian Imam Malik dan yang lainnya, boleh meskipun disyaratkan di depan. Nah, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik itu boleh, tidak masalah. Termasuk ini pendapatnya sebagian pendapat dari mazhab Imam Ahmad, boleh. Jadi kalau mensyaratkan di depan, tolong saya diajarin Al-Quran. Ya udah sebagai ganti waktu saya, kamu mau bayar berapa? Nah, misalnya kan, mau nggak apa tuh ganti waktu saya? Boleh, ya kan? Itu termasuk pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagian dari mazhab Imam Ahmad itu diperbolehkan. Jadi soal ikhlas itu bukan berarti kita tidak boleh menerima imbalan, diperbolehkan. Ya kan? Tidak masalah, ya kan? Tidak masalah. Berapa kita boleh terima? Terserah, ya kan? Al-Fatihah aja bisa dapat 1 kambing. Ya kan? Mengajarkan Al-Fatihah. Nabi enggak, ini tidak masalah, gitu kan? Itu ya. Cep ya. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu penting. Kita jaga bahwa kita mengajar itu dalam rangka untuk sarana kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar bernilai ibadah gitu ya. Bahwa apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang penting untuk kita miliki adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Ya. Yang dimaksud istiqomah di sini itu adalah para ulama menyebutkan kalau bagi pengajar Al-Quran itu adalah keselarasan antara apa istilahnya itu perkataan dan perbuatan. Itu namanya istiqomah. Istiqomah bagi pengajar itu adalah bukan karena kita terus hadir mengajar, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ada keselarasan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Itu namanya istiqomah sebagai pengajar. Ya kan? Karena apa yang kita ajarkan itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Al-Qur'an itu menjadi argumen yang mendukung kita nanti di akhirat. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi argumen yang menjatuhkan kita nanti di akhirat. Ya kan? Kalau doa kita kan begitu, hujjatan lana la hujjatan alaina. Supaya Al-Quran itu menjadi argumen yang mendukung kita nanti di akhirat. Menjadi pendukung kita, pelindung kita. Jangan sampai Al-Quran justru menjadi argumen yang
mengalahkan kita nanti di akhirat, ya, melawan kita, ya kan. Nah, itu berbahaya, ya kan. Makanya harus ada keselarasan apa yang kita ajarkan dengan apa yang kita amalkan. Karena kita mengajarkan Al-Quran, nah berarti kita harus berakhlak sesuai dengan akhlak Al-Quran. Ya, kayak kata apa tuh? Kata Aisyah kan ketika ditanya akhlaknya Nabi itu apa sih? Kana khuluquhul Quran. Karena Nabi itu adalah pembawa risalah. Risalah yang dibawa Nabi itu apa? Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu disebut dengan oleh para ulama sebagai istiqomah bagi guru pengajar Al-Quran. Itu adalah keselarasan antara apa yang diucapkan atau yang diajarkan dengan apa yang dilakukan. Ya. Nah, istiqomah inilah yang menjadikan seorang guru itu sebagai teladan yang baik tentunya, ya kan. Buat siapa? Ya buat murid-muridnya, ya kan? Mengajarkan Al-Quran, tapi juga akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Ya. Kejujurannya, amanahnya, sifat adilnya, kesetiaannya, komitmennya dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, komitmennya dengan Al-Quran, komitmennya dengan sunnah Nabi SAW. Semuanya itu adalah bagian dari keistiqomahan dia. Ya. Sebagian para ulama termasuk Ibnu Jauzi beliau mengatakan ana min syarti muallimil Quran wa sifatihi an yakuna thiqatan ma'munan, kata beliau. Di antara syarat bagi pengajar Al-Quran itu adalah orang yang bisa dipercaya dan ya, sama saja. Thiqah dengan ma'munan itu sama. Maksudnya orang yang bisa dipercaya. Ya, dobit disiplin. Mutanazzihan ani asbabil fisq, ya kan? Dia berusaha untuk membersihkan diri dari sebab-sebab yang menimbulkan kefasikan yang terjadi pada dirinya, yang bisa menjatuhkan kredibilitas dirinya. Artinya jaga nilai-nilai agama itu dalam aktivitas dia. Nah, di antara komitmen keistiqomahan yang dimaksud itu adalah komitmen dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, ya kan? Apa-apa yang wajib dilaksanakan, menjaga yang sunnah-sunnah, ya, semampunya tentunya, ya kan? Menjauhi perkara-perkara yang haram, ya. Yang makruh kalau bisa juga, ya kan, dijauhi. Kalau para ulama, ya kan, biasanya sikap warok itu adalah ketika hal yang mubah kalau berlebihan dijauhin, ya kan. Kenapa? Ya nanti malah bisa merugikan dia, ya kan, karena bisa mengakibatkan kelalaian dia. Makan kalau terlalu kenyang kan nggak bagus, ya kan, mengurangi bahasanya kegigihan dia di dalam beribadah, ya kan. Ibnu Mas'ud misalnya beliau mengatakan yan bagi li hamilil Quran ayu'rafu bilailihi idzan nasu naimun. Para pengusung Al-Quran itu, ya kan, salah satu yang harus dimiliki itu adalah dia dikenali di waktu malam pada saat orang sedang tidur. Maksudnya apa dikenali itu? Ya berarti dia bangun malam, ya kan? Apakah membaca Al-Quran, ya kan? Apakah qiyamul lail dan yang lainnya, ya kan? Wa binaharihi dzan nasu muftirun, ya kan? Dan di siang hari juga dikenali ketika orang-orang itu sedang berbuka. Oh dia nggak berbuka, berarti dia puasa, misalnya, sering berpuasa. Gitu. Wa bi waraihi idzan nasu yukhallitun. Ya, kalau dia banyak orang, ya kan, dia menjaga diri, sikap waroknya itu, ya kan, nggak sembarangan, tawadhu, rendah hati, ya kan, kepada orang. Ketika orang itu sombong, dia rendah hati.
ya kan. Bahkan ketika orang itu banyak ketawa, dia menjaga supaya dia tidak banyak ketawa, ya kan. Kalau orang itu banyak cerewet, banyak ngomong, ya kan, dia menjaga lisannya. Artinya apa? Mumayyiz gitu loh ya. Ada sesuatu yang membedakan dia dengan orang lain, gitu loh maksudnya. Beda itu bukan karena buruk, bukan, tapi karena dia bagus, gitu loh ya, bagus. Bukan eksklusif ya, bukan, tetap ya bergaul dengan orang. Tapi dia dikenali karena keistimewaan dia, gitu ya, sesuatu yang beda tapi bagus, gitu ya. Nah, karena kita ini adalah guru Quran, ya kan, maka harus bisa menjaga dan mengajekkan tilawah Al-Quran kita. Masa guru Quran tapi dia nggak menjaga tilawah, nggak menjaga keajekan tilawahnya. Nah, itu berarti nggak serasi dengan perkataan dan perbuatannya. Makanya kita harus menjaga tilawah kita dawamkan, kita ajekkan, continue. Ya. Tapi kan saya sudah dengar bacaan ini santri, ya kan, banyak ya dengar. Tapi jangan dicukupkan dengan mendengar saja, kita juga harus baca, ya kan. Apalagi kalau kita nyimak murojaahnya surat ini, ya. Kita kan sudah mendengarkan, jangan dicukupkan mendengar, ya kan. Tapi kita juga harus tilawah sendiri. Ya. Kedua tadi ya, yang ketiga beretika baik, ya, beretika baik, akhlak lah bahasa kita ya, akhlak. Ini harus dimiliki, ya kan. Seperti kita sampaikan tadi itu kan, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Disebutkan di surat Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa Nabi disebut khuluqin azim? Karena Nabi membawa risalah Al-Qur'an, ya kan. Nabi itu adalah pribadi yang memiliki etika yang paling agung, ya kan. Bahkan salah satu misi kenapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak, etika manusia supaya semakin baik, ya kan. Itu misi Nabi SAW. Ya. Mewarisi lah bahasa kita ya. Jadi kalau Nabi membawa risalah kemudian dilanjutkan oleh para ulama, ya ulama itu kan pewaris para nabi. Nah, kita melanjutkan misi para ulama untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Maka kita juga harus punya akhlak terpuji itu. Jangan sampai orang menjauh dari Al-Quran gara-gara akhlak dan pribadi kita, ya kan. Yang ngajar aja begitu, nah, akhirnya kan image-nya nggak bagus, ya kan. Kenapa kita harus memiliki etika yang baik, akhlak yang baik dalam sebagai guru Al-Quran? Karena yang kita hadapi itu macam-macam, ya, orang yang belajar Al-Quran itu, ya kan, macam-macam. Yang kadang-kadang itu benci sama kita, gitu ya. Kadang-kadang nggak suka sama kita, gitu ya. Makanya kita harus punya, ya kan, etika yang baik itu harus punya. Ya. Makanya segala hal yang berkaitan tentang strategi kita membaca mengajarkan Al-Quran itu penting, ya kan, termasuk adalah menjaga etika kita dalam mengajarkan Al-Quran. Misalnya Umar bin Khattab itu pernah mengatakan begini, ya. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilma sakinata wal hilm. Ya. Belajarlah ilmu dan belajarlah untuk ilmu itu ketenangan dan kesantunan. Nah. Jadi kita kita suruh belajar ilmu, ya kan? Kemudian belajar ilmu untuk mendapatkan kesantunan dan sakinah, ketenangan. Wa tawadha'u liman tu'allimun, dan bersikap rendah hatilah terhadap orang yang engkau ajari, kata Umar.
Wala takunu jabbaratal ulama. Jangan menjadi orang berilmu yang sombong, ya kan? Tinggi hati. Fala yaqumu ilmukum ma'a jahlikum. Karena ilmu itu tidak bisa tegak, ya kan? Karena kebodohan kalian. Bodoh karena apa? Etika, gitu ya. Karena bodoh dengan etika. Makanya apa itu? Ketika kita belajar ilmu, kita juga harus belajar tentang etika. Sebenarnya etika itu bukan hanya sekedar orang yang mau mengajarkan saja, bukan. Orang yang menuntut ilmu juga harus belajar tentang adab, tentang akhlak, tentang etika. Ya kan? Makanya kalau orang itu tidak belajar adab, tidak belajar etika, ya kan, nggak bawa berkah ilmunya, ya kan, nggak bawa berkah. Sombong, ya kan, kalau nggak dari saya nggak benar, nah, itu udah itu. Ya, sombong itu adalah penyakit utama orang yang belajar. Penyakit utama. Dia baru belajar 2 bulan aja udah sono salah. Nah, ini berbahaya nih. Ya kan? Karena itu cirinya kata Nabi, al-kibru ghamdun nasi wa batarul haq. Ciri orang yang sombong itu adalah ketika dia sudah meremehkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Itu ciri utamanya. Ya kan? Jadi kalau orang itu baru sudah mulai belajar ngerti agama, tapi kok justru malah menyalahkan ini. Wah, kita harus berhati-hati. Kalau kita ada sifat seperti itu, ya, maka kita harus tahan diri kita. Jangan gampang menyalahkan. Kita baru belajar tajwid, ya kan, imam baca salah, ya kan. Kita ngomongin dia di orang. Tuh imam tuh apaan tuh bacaannya? Nah, itu benar yang kita katakan, imamnya salah, tapi kita tidak punya etika, tidak punya adab, ya kan? Makanya harus hati-hati, ya kan? Karena apa? Berarti kita ingin menunjukkan, ya kan, bahwa saya lebih ngerti daripada dia dalam segala hal, ya kan? Dalam segala hal, makanya kita harus berhati-hati. Sekalipun kita guru Al-Quran, kita jadi makmum, ya kan? Kemudian imamnya bacaannya salah, ya. Kalau mau meluruskan dengan cara yang santun, yang baik, yang beretika, ya kan? Jangan disalahin di mana-mana, jangan, ya kan? Apalagi kalau bacaannya jahar, ya kan bisa langsung dibenarkan dengan di waktu sholat misalnya bisa, ya kan? Jadi bukan hanya guru Al-Quran saja yang harus punya etika, tapi juga orang yang belajar pun sebenarnya juga harus punya etika. Nah. Jadi kalau belajar ilmu gitu saja, kata Umar itu penting, ya kan? Penting punya etika. Jangan sampai ilmu kita itu tidak tegak gara-gara kebodohan kita tentang etika. Gimana lagi kalau orang itu mengajarkan Al-Quran? Tentu tanggung jawabnya juga lebih. Gitu ya. Tanggung jawabnya lebih. Artinya apa? Ya kita harus betul-betul memiliki etika di dalam mengajarkan Al-Quran. Ya. Termasuk misalnya kalau kita punya santri, ya kan, datang terlambat. Orang yang mau datang untuk belajar Al-Quran itu kata para ulama harus disambut dengan baik, katanya. Lambat melulu, ya kan? Ya, mungkin bahasa kita nggak enak kalau didengar misalnya, katanya, pakai kata-kata. Kok telat melulu sih? Ya kan? Memang ada apa di rumah, ya kan? Ya kan? Memang banyak kerjaan. Ya. Assalamualaikum, silakan duduk. Nah, kan begitu. Ya kan? Silakan duduk, ya kan? Disambut dengan baik. Gitu, disambut dengan baik, ya kan? Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama, ya kan? Karena Abu Aliyah rahimahullah idza dakhala alaihi ashabuhu wa tulabihi liyukri'ahum rahiba bihim. Jadi kalau ada orang yang mau belajar kepada dia, itu disambut dengan baik. Ya.
Wa alanal qaula ma'ahum, dan melembutkan ucapannya. Ya mungkin kita nggak bisa seperti para ulama itu, paling tidak ya kan ya berusaha bersikap ramah lah ya katanya. Bersikap ramah terhadap orang yang mau belajar Al-Qur'an. Tsumma yaqra, kemudian dia baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Kalau ada orang yang percaya dengan ayat Al-Qur'an, maksudnya orang mau belajar Al-Qur'an, faqul salamun alaikum. Bahasa kita selamat datang, ya kan? Ayo silakan. Ayo masuk. Bahasa yang santun. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Ya. Allah telah mewajibkan rahmat pada dirinya. Maksudnya apa? Ya kan? Allah pasti memberikan rahmat kepada orang ini. Gitu ya. Rahmat Allah pasti akan diberikan oleh Allah. Surat Al-An'am ayat 54. Jadi etika yang baik itu penting ya, punya akhlak yang baik. Nafi' itu kan salah satu qura ya, salah satu qura qiraah sab'ah, termasuk salah satu qiraah sab'ah. Disebutkan, beliau mengatakan, ana min asbabi iqbali tulab ala akhdil qiraah anhu wa mulazamati ma kana alaihi min husnil khuluq. Di antara orang yang suka dengan Nafi' itu ya kan, mengambil belajar dari beliau itu adalah karena beliau punya etika yang baik, ya kan? Jadi menyambut orang yang belajar itu dengan ramah, ya kan? Bahkan katanya termasuk orang yang dermawan dengan orang-orang yang belajar. Kan nggak apa-apa kan kita sambil ngajar ya, seminggu sekali bawa coklat kan nggak apa-apa, ya kan? Boleh, bagus gitu ya. Kana yusahhilul Qur'ana liman qara'a alaihi, memudahkan orang yang belajar Al-Qur'an kepadanya. Jadi dibuat mudah saja, nggak dipersulit istilahnya ini ya, nggak dipersulit. Imam Mawardi misalnya, ya kan, di antara yang harus dimiliki oleh pengajar Al-Qur'an, alla yu'annifu muta'alliman, jangan kasar dengan orang yang belajar Al-Qur'an. Kemudian kalau ada orang yang baru mau belajar itu juga jangan diejek, ya, diejek. Ini udah 5 pertemuan masih 5 huruf gak kelar-kelar sih kamu ini. Ya kadang kan kita juga bercanda, tapi bercanda kita kan keterlaluan kadang. Saya juga pernah begitu soalnya. Ini pelajaran buat kita. Jadi jangan jangan ngejek gitu ya, enggak baik, ya kan. Mungkin kita bercanda tapi gitu ya mentalnya jatuh, ya kan, besoknya nggak datang, kan begitu biasanya. Alimu wa yassiru wa la tu'assiru, nah, kata Nabi SAW. Ajarkan, maksudnya ajarkan ilmu Al-Quran, ajarkan kepada mereka, kalian mengajarkan. Wa yassiru, dan berilah kemudahan orang yang belajar, jangan dipersulit orang yang belajar itu. Wa basyiru wa la tunaffiru, ya kan, gembirakan dia dan jangan dibuat dia menjauh, ya kan. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, kalau marah karena santri kita macam-macam, ya kan, diam saja mendingan kita, gitu ya. Diam. Makanya bisa jadi orang-orang yang kita ajar itu kan macam-macam karakternya, ya kan. Ada yang lembut, ya kan. Ada yang kasar, ada yang ngeyel, ya kan, macam-macam, ya kan. Makanya kita harus mensikapinya dengan arif, ya, arif, lemah lembut.
Kalau misalnya dia baca salah, ya kan, diapain, ya kan, apa itu bacaannya apa misalnya belepotan, ya kan, ya jangan dia apa tuh, jangan dibentak, ya kan, jangan dia apa tuh, jangan dikerasi, dikasari, ya kan. Kata Syekh Al-Muqri'i, beliau mengatakan, ya kan, wa yanbaghi liman qara'a alaihi al-Qur'an fa akhta'a fihi aw ghalata alla yu'annifahu. Kalau ada orang yang belajar kepada seseorang, kepada kita misalnya, ya kan, kemudian dia salah membacanya, ya kan, belepotan bacaannya, ya kan, bolak-balik hurufnya misalnya, ya jangan dikasari dia. Tapi sebaliknya harus bersikap lembut kepada dia, ya. Jangan kasar. Fa inni la aminu ayyajwa ya, atau ayyajuffa alaihi fayanfiru anhu, ya kan. Tidak ada jaminan kalau orang itu bersikap kasar, ya kan, itu membuat santri itu malah nyaman, ya kan, bisa jadi malah dia pergi lari, gitu ya. Apalagi kalau ngajarnya di masjid misalnya kan, ya, lebih hati-hati ya. Jadi malah apa tuh, bukan sekedar apa tuh malas apa tuh belajar Al-Qur'annya, justru malah malas datang ke masjid malahan, ya. Kalau kita kasar. Terakhir singkat ya, terkait dengan sabar, ya kan. Yang terakhir adalah sabar. Ya ada kaitannya sikap apa tuh, sikap lemah lembut tadi dengan apa itu, dengan sabar, akhlak yang baik tadi dengan sabar juga ada kaitannya. Orang kalau tidak sabar tidak bisa dia bersikap lemah lembut. Orang kalau tidak sabar juga tidak bisa dia beretika baik pada saat dia mengajar. Makanya sabar itu berat, ya kan, bukan mudah. Makanya Nabi SAW mengatakan as-sabru diyaun, ya, sabar itu dia. Dia itu apa ya? Cahaya yang mengandung panas, ya, itu namanya dia. Ya. Cahaya yang mengandung sinar dan panas itu namanya ad-diya. Makanya Al-Qur'an itu membedakan antara matahari dengan bulan, ya kan? Ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Allah menjadikan matahari itu diya, sinar yang mengandung panas. Tapi kalau matahari ya bulan itu nur, cahaya. Ya, jadi beda, ya kan? Sifatnya beda. Artinya apa? Orang bersabar itu butuh apa istilahnya itu? Butuh perjuangan, butuh mujahadah yang lebih karena berat, gitu ya. Karena yang kita ajar tadi ya, orang macam-macam, orangnya karakternya macam-macam, ya kan. Bisa jadi apa itu orang yang kita ajar itu lebih keras daripada kita. Ngomongnya kadang-kadang juga lebih kasar daripada kita, ya kan. Kalau kita tidak sabar, ya udah besok malas kita ngajar, ya kan? Itu makanya kita harus apa tuh? Harus bersabar. Ya. Asim itu termasuk perawi apa tuh? Perawi qiraah, ya kan? Perawi qiraah dikatakan, ya kan, salah seorang muridnya mengatakan ta'allamtu min Asimil Quran, saya belajar dari Al-Quran dari Asim, kama yata'allamu sabiyyu minal muallim, seakan-akan saya ini belajar dari seorang anak. Jadi bahasanya tuh bahasa kayak bahasa anak-anak gitu loh, ya, diperlakukan kayak anak-anak, itu maksudnya. Falaqiya minni syiddah, ya kan. Kadang-kadang terjadi apa itu sikap kasar dari saya, ya kan, sikap kasar. Fama uhsin ghaira qiraatihi,
Tapi ya itu secara singkat hal-hal yang perlu kita persiapkan ketika kita menjadi guru Al-Qur'an ya. Dan yang utama adalah keikhlasan kita, keistiqomahan kita, ya kan, kita jaga adab kita dalam mengajarkan Al-Qur'an. Kita semuanya juga belajar untuk melaksanakan adab-adab ini dalam aktivitas kita dalam mengajar Al-Qur'an. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil faedahnya untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Allah a'lam bishawab.